Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi vektor, yaitu tentang perbandingan vektor. Materi matematika peminatan kelas 10 MIPA. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih secara geometrik perbandingan pada vektor itu seperti apa sih. Nah, di sini kita lihat bahwa kedudukan titik P terhadap ruas garis AB. Ini kemungkinannya ada dua, ya. Titik P itu posisinya terhadap ruas garis AB, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, titik P itu membagi AB di dalam. Kemudian yang kedua, titik P itu membagi AB di luar. Gimana bedanya? Nah, kita lihat dulu yang pertama, ya. Ini misalkan ada vektor AB gitu ya, atau ruas garis AB dari A ke B. Kemudian ada titik P. Nah, jadi posisi yang pertama itu adalah titik P itu berada pada ruas garis AB. Makanya di sini dikatakan bahwa P membagi AB di dalam. Jadi titik P itu terletak antara titik A sama titik B. Jadi seperti itu, ya. Oke, di sini kita lihat dari A ke P itu nilainya M, kemudian dari P ke B itu nilainya adalah N. Nah, gitu ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, P membagi AB di luar. Gimana gambarnya secara geometris? Ini ada ruas garis AB, ya, atau vektor AB di sini. Nah, titik P itu ada pada perpanjangan ruas garis AB. Jadi titik P itu ada di luar garis AB, tetapi dia masih pada perpanjangan ruas garis AB. Ini ruas garis AB ini kalau kita panjangkan, maka titik P itu ada di perpanjangan ruas garis AB itu. Sehingga di yang kedua disebut P membagi AB di luar. Nah, jadi seperti itu bedanya. Nah, di sini dari A ke P nilainya M, kemudian dari P ke B itu nilainya N. Bagaimana perbedaan perbandingannya? Nah, untuk yang pertama itu AP berbanding PB itu akan sama dengan M berbanding N. Tapi kalau yang kedua, ketika P membagi AB di luar, itu AP berbanding PB-nya adalah M berbanding negatif N. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Kalau ini AP arahnya ke sini, PB arahnya juga dari sini ke sini, satu arah, sehingga dua-duanya arahnya sama, nilainya sama, positif gitu ya. Kalau yang kedua, AP arahnya ke kanan gitu kan, PB arahnya ke kiri, sehingga AP itu kita tulis nilainya positif, PB nilainya negatif. Nah, jadi seperti itu ya. Itu bedanya P membagi AB di dalam sama P membagi AB di luar. Nah, nanti kita lihat bagaimana dalam contoh vektor yang lain. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung lanjutkan ke contoh ya. Contoh secara geometrik. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar. Nah, ini adalah sebuah vektor. Vektor PR gitu ya. Kemudian antara vektor PR itu ada titik Q. Dari P ke Q itu nilainya 2, kemudian dari Q ke R itu nilainya 3. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan vektor berikut. Tadi kan sudah kita lihat tuh bagaimana perbandingannya gitu ya. Oke, yang pertama PQ berbanding QR, yang kedua PR berbanding RQ, yang ketiga RP berbanding PQ. Oke, langsung kita jawab. Kita tinggal melihat gambarnya nih ya. Yang pertama PQ berbanding QR, 2 berbanding 3. Karena arahnya sama, PQ ke kanan, QR juga ke kanan, sehingga 2 berbanding 3 gitu ya. Kemudian kalau yang kedua, PR berbanding RQ, PR arahnya ke kanan. Berapa nilainya? 5, karena dari P sampai
R gitu ya. 2 tambah 3 kan gitu. Kemudian R key ini arahnya berlawanan, dia arahnya ke kiri sehingga nilainya nanti negatif 3 karena dari R ke key nilainya 3 seperti itu. Kemudian yang ketiga, RP berbanding PQ. RP arahnya ke kiri. Kita tulis di sini negatif 5. Kemudian PQ nilainya positif 2 karena arahnya ke kanan ya, nilainya berlawanan. Nah, jadi seperti itu. Gampang ya. Itu secara geometriknya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika secara analitik? Nah, secara aljabarnya, hitung-hitungannya. Di sini kita bisa lihat contohnya. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah vektor ya. Vektor PR. Kemudian antara PR itu ada titik Q. RQ itu nilainya 1, kemudian dari Q ke P itu nilainya 2. Jika diketahui koordinat titik P dan titik R, ini diketahui titik P, titik R, tentukan koordinat titik Q. Tentukan koordinat titik Q. Nah, gimana cara menentukannya? Kita terapkan perbandingan yang tadi, gitu ya. Ini sebetulnya bisa lebih dari satu cara ya. Untuk yang contoh ini, Pak Guru bahas menggunakan 2 cara yang berbeda. Nah, apakah hasilnya sama atau tidak gitu ya? Cara yang pertama, kita lihat perbandingan, kita gunakan perbandingan PQ berbanding QR. Kemudian cara yang kedua, kita gunakan perbandingan PR berbanding RQ. Perbandingannya berbeda gitu kan? Apakah nilainya sama? Nah, kita lihat nanti. Berdasarkan yang tadi, PQ berbanding QR berapa? 2 berbanding 1 karena searah. PQ sama QR searah kan? Sehingga 2 berbanding 1. Kalau cara yang kedua, PR berbanding RQ. PR itu kita tulis negatif, dia ke kiri gitu ya. Kemudian RQ kita tulis positif 1. Dari P ke R itu kan 3, 2 tambah 1 gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, kita bandingkan kedua cara tersebut. Cara yang pertama, PQ berbanding QR. Cara yang kedua, PR berbanding RQ. Kita uraikan satu persatu. Nah, di materi sebelumnya ya, tentang menentukan nilai vektor, itu PQ itu sama dengan Q dikurang P. QR, R dikurang Q. Sama dengan 2 berbanding 1. Nah, kan yang kita cari itu adalah koordinat titik Q gitu ya. Sehingga dari persamaan ini nanti kita buat ruas kiri hanya terdapat vektor posisi Q gitu ya. Berarti langkahnya seperti apa selanjutnya? Kali silang. Q dikurang P ini dikali 1, tetap Q kurang P. Kemudian 2 dikali R dikurang Q. Ini jabarkan ya, kali pelangi sehingga menjadi 2R dikurang 2Q gitu ya. Nah, karena yang dicari koordinat titik Q, maka vektor Q kita kumpulkan di ruas kiri. Ini tetap Q, ini min 2Q pindah ruas menjadi positif 2Q. Ini min P pindah menjadi positif P. 2R-nya tetap gitu ya. Q tambah 2Q, 3Q sama dengan P tambah 2R. Sehingga Q sama dengan 1/3. 3 ini pindah jadi pembagian ya kan. 1/3 kali P tambah 2R. Nah, ini cara pertama. Gimana kalau cara kedua? Kita hitung sama ya. PR berarti R dikurang P. RQ sama dengan Q dikurang R. Sama dengan min 3/1. Kali silang sama gitu ya. Kita kali silang. R dikurang P dikali 1 tetap R dikurang P. Kemudian min 3 dikali Q dikurang R. Sehingga ini kali pelangi, ketemulah min 3Q ditambah 3R. Min kali min positif gitu ya. Nah, kemudian yang vektor Q kita kumpulkan di ruas kiri. Ini kan cuma satu vektor Q. Pindah ke sini jadi positif 3Q. Min P pindah ke kanan positif P. Ini 3R nya tetap.
R yang ini pindah ke kanan menjadi min R. 3R dikurang R, 2R gitu ya. 3Q sama dengan P tambah 2R. Sehingga Q sama dengan 3-nya pindah. 1/3 dikali P tambah 2R. Sama? Ternyata sama gitu ya. Baik cara 1 kemudian cara 2 itu pasti hasilnya sama. Jika kalian mau mencoba, bisa digunakan perbandingan yang lain ya, cara ketiga. Coba silahkan dibuktikan gitu ya. Nah, karena ini nilainya sudah sama, sudah berarti kita gunakan Q sama dengan 1/3 kali P tambah 2R. Setelah itu tinggal kita substitusi titik P sama titik R, karena kan nilainya sama gitu ya, nilainya setara. Ini 1/3, P-nya kita ganti 5-2, R-nya ganti -1 sama 1. Oke, ini kalikan menjadi -2 sama 2. Operasikan vektornya dulu ya. 5 kurang 2 3, -2 tambah 2 0. Nah, baru terakhir dikalikan 1/3. Berarti dua-duanya dikalikan 1/3. 1/3 kali 3 1, 1/3 kali 0 0. Inilah vektor posisi titik Q. Sehingga koordinat titik Q itu adalah 1,0. Nah, jadi langkahnya seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Jika ditanyakan koordinat titik tengah gitu ya. Jika ditanyakan koordinat titik tengah. Contohnya seperti apa? Nah, ini jika diketahui koordinat titik K, kemudian titik M, dan titik L itu terletak pada pertengahan KM. Tentukan koordinat titik L. Nah, kayak kita jawab. Secara geometris seperti apa dia gambarnya? Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini KM, kemudian titik L itu pertengahan KM. Jadi L itu di tengah-tengah. Ini sama ini panjangnya sama gitu ya. Nah, sehingga bisa kita buat perbandingannya 1/1 ya. Karena sama nilainya. Kalau di sini 10 cm, pasti di sini 10 cm. 10 berbanding 10, 1/1 gitu ya. Sehingga kalau kita buat perbandingannya, KL berbanding LM itu sama dengan 1/1. Nah, jika kita terapkan contoh yang kedua tadi ya, ini kita uraikan menjadi L kurang K, ini kita uraikan menjadi M dikurang L, maka nanti ketemulah rumus untuk mencari koordinat titik tengah itu adalah K ditambah M dibagi 2 gitu ya. Bisa nanti kalian coba buktikan kenapa hasilnya itu untuk titik tengah hasilnya K tambah M per 2. Silahkan uraikan yang ini sesuai dengan sama seperti contoh yang kedua tadi gitu ya. Nah, ini rumus untuk menentukan koordinat titik tengah. K tambah M dibagi 2, selalu dibagi 2 ya, karena dia merupakan titik tengah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ditanyakan koordinat titik L, maka tinggal kita substitusi. Vektor posisi K kan senilai dengan ini, -104, kemudian M-nya itu 5-6-2, kemudian baru dibagi 2. Operasikan dulu vektornya. -1 tambah 5 4, 0 dikurang 6 -6, 4 tambah -2 jadi 2. Baru terakhir semuanya dibagi 2. Sehingga ketemulah vektor posisi L itu 2 -3 1. 4 bagi 2 2, -6 bagi 2 -3, 2 dibagi 2 1. Sehingga koordinat titik L itu adalah 2, -3, 1. Nah, jadi seperti itu ya untuk menentukan koordinat titik tengah. Jadi insya Allah gampang ya. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi apa yang kita pelajari tadi, silakan bisa kalian coba latihan soal berikut ya. Persis dengan apa yang kita pelajari tadi. Yang pertama ini disuruh menentukan perbandingan vektornya gitu ya. Ini diketahui titik F GH ini 3, kemudian FH itu 10, berarti GH nya berapa gitu kan. Silahkan cari sendiri. Kemudian yang kedua, ini secara analitik diketahui titik M sama titik N. Ditanyakan titik A, koordinat titik A.
Oke, silahkan dikerjakan. Kemudian latihan soal yang ketiga. Nah, ini persis dengan yang tadi juga, koordinat titik tengah ya. Silahkan ditentukan koordinat titik tengahnya itu koordinat titik Y. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu dia video pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.